Shalom saudaraku, Bapak yang memberkati kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Janter Sianturi ya di video yang sangat memberkati ini. Video yang selalu menaburkan firman kebenaran bagi kita. Saya hari ini mau membahas tentang kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba ya di Titus ya, di surat Paulus ke Titus ya, Titus 1 Titus 2 ya, dimulai dari ayat 1. Dikatakan begini, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya, ini firman untuk orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Jadi bagi orang tua yang mendengarkan ini, orang tua wajib memberitakan ajaran atau firman. Kalau yang Kristen wajib memberitakan isi Alkitab kepada anak-anaknya. Adakah kita orang tua yang di sini yang mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, tidak memberitakan ajaran yang sehat kepada anak-anak kita? Kalau orang tua tidak memberitakan ajaran yang sehat kepada anak-anaknya, niscaya anak-anaknya berlaku cemar. Konsekuensi kepada orang tua itu pasti ada, ya, karena firman Tuhan katakan dari kepala turun ke janggut. Ya, artinya kalau kita sebagai orang tua harus mendidik kebenaran itu sendiri kepada anak-anak, supaya anak-anak itu jangan melenceng nanti kepada anak-anak berikutnya. Ya. Ayat 2 dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketegunan. Ya, laki-laki yang tua. Saudaraku, dewasa ini ada pepatah mengatakan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Banyak sekarang orang yang sudah tua, umurnya banyak, umurnya sudah bisa dikatakan mencapai dewasa secara umur, tapi kelakuan masih anak-anak. Ya, saya mau katakan orang tersebut adalah orang yang kurang bergaul dengan firman, orang yang kurang bergaul dengan Tuhan. Ya, sebab orang yang sudah bergaul dengan Tuhan, maka dia akan berpikir dewasa sekalipun umur masih kecil. Ya, sekalipun umur masih tergolong anak-anak begitu ya. Karena umur tidak menentukan kedewasaan seseorang, tetapi firman bisa menggiring kita kepada kedewasaan. Ya, dikatakan di sini laki-laki yang tua. Harusnya laki-laki yang tua sudah dewasa. Artinya ini imam, ya. Di dalam keluarga ini imam, laki-laki, ya. Laki-laki itu harus hidup sederhana, terhormat, ya. Jangan jadi laki-laki yang amburadul, ya. Karena kita sebagai laki-laki, kalau kita dihormati, maka keluarga pasti dihormati. Kalau laki-lakinya tidak dihormati di rumah itu, percayalah, satu keluarga tidak akan dihormati. Karena penghormatan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menghormati diri kita, ya. Jangan merusak diri kita dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Kalau kita melontarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun, itu sama dengan kita menjatuhkan harga diri kita, ya, sebagai laki-laki. Apalagi laki-laki yang sudah tua, artinya yang sudah bisa dituakan gitu ya. Harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Ini dia, saudaraku yang kekasih. Ada banyak sekarang laki-laki tidak lagi menjadi iman, tidak lagi menjadi imam, ya. Dia di rumah itu malahan istrinya yang disuruh pergi ke gereja, padahal laki-lakinya di rumah. Seharusnya laki-laki itu yang menggiring wanita itu dekat kepada Tuhan, ya. Karena kita berkeluarga, kita menikah ini harus membawa keluarga kita itu kepada Tuhan, ya. Harus membawa keluarga kita itu kepada kebenaran. Amin, saudaraku yang kekasih. Ya, harus hidup sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketegunan. Ya, artinya tekun membaca firman Elohim. Demikian juga perempuan-perempuan yang sudah tua, artinya ini kepada istri, ya.
hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kita sebagai saudaraku, saudari-saudariku yang menyaksikan acara ini, sebagai istri, hendaklah istri-istri itu orang yang tekun dalam peribadatan. Karena memang belakangan ini bisa dibilang zaman now gitu ya. Banyak orang istri-istri sekarang yang pergi ke peribadatan ya. Tetaplah itu dilakukan, pertahankan dan tingkatkan ya. Karena firman Tuhan katakan, kalau laki-lakimu tidak bertobat, maka laki-laki itu dikuduskan oleh istri yang bertobat. Ya, jadi wanita-wanita di sini yang mungkin tidak bisa menegur suaminya karena suaminya keras kepala, ya kan? Suaminya bisa dibilang untuk berbicara dengan suaminya ini lebih susah berbicara dengan suaminya daripada menyisir rambut harimau, iya kan? Artinya sudah sangat susah komunikasi antara suami dan istri, karena pulang kerja suami langsung ke warung, iya kan? Langsung ke kedai tua gitu. Padahal istri masih kerja di rumah, ya. Tapi pertahankanlah peribadatan itu, hai istri-istri yang mendengarkan firman ini, ya. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Ini yang terutama. Kenapa dikatakan jangan memfitnah? Karena selalu saya bilang, perempuan itu selalu berpikir dengan perasaan, sementara laki-laki selalu merasa dengan pikiran. Artinya, segala sesuatu yang dipikirkan perempuan itu dibawa ke dalam perasaan. Dan perempuan itu cenderung harus mengeluarkan sekian ribu kata satu hari, maka dia akan bisa dikatakan puas dalam hari-harinya itu, ya. Jadi kenapa ini ditekankan kepada perempuan jangan memfitnah? Karena memang biasanya kumpulan-kumpulan penggosip itu adalah perempuan, ya, tapi tidak semua. Saya percaya wanita-wanita yang menyaksikan ini bukanlah wanita-wanita yang pemfitnah, bukanlah wanita-wanita penggosip, tetapi wanita-wanita yang luar biasa. Amin. Ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, ya. Ini sekarang sudah banyak ibu-ibu, wanita-wanita ya di luar dari yang menyaksikan acara ini, mungkin ada yang menjadi hamba anggur ya, sikit-sikit minum minuman mabuk-mabukan gitu ya. Artinya bukan tidak boleh kita meminum anggur, boleh, tapi jangan kita menjadi hamba anggur. Jangan kita diatur oleh anggur itu sendiri ya. Jangan diatur oleh minuman keras itu sendiri. Tapi kitalah yang harus mengkontrol minuman keras itu sendiri. Kalaupun kita harus meminumnya ya kan, 1 teguk, 2 teguk untuk kehangatan, ya saya pikir nggak apa-apa. Tapi jangan sampai diperbudak oleh minuman keras itu sendiri ya. Tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik ya. Ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, karena memang zaman sekarang sudah sangat jarang ya anak-anak dekat kepada ayahnya, tapi sekarang kepada ibunya. Jadi ibu sangat dituntut untuk bisa mengerti kondisi anak-anak, untuk bisa memenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani anak-anak ya. Supaya kenapa? Supaya nanti ke depannya generasi penerus dari keluarga itu menjadi generasi yang luar biasa ya. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya ya. Jadi orang tua itu harus mengajari anak gadisnya untuk mengasihi suaminya. Bukan tidak banyak sekarang kalau anaknya sudah berkeluarga lalu anaknya berkelahi dengan suaminya ya, lalu istrinya kembali, si anak perempuannya itu datang ke rumahnya dengan mengadukan perkelahian, aku telah berkelahi dengan menantumu gitu ya. Lalu dengan pikiran sekilas, dengan pendengaran sebelah saja kita langsung menjudge si suami ya, menjudge pasangannya, padahal kita harus tahu yang sebenarnya kenapa ada perkelahian. Ya, kita harus mendidik bahwa wanita itu harus hormat kepada suami.
Ya, bukan berarti wanita jadi disemena-menain ya. Bukan berarti pria jadi suka-suka sama suami, tidak. Tapi sebagai orang tua kita harus mendidik bahwa kelak kalau anak-anak itu sudah berkeluarga, dia akan meninggalkan orang tuanya dan bertemu dengan keluarga baru. Apakah kita sebagai orang tua tidak menjadi keluarganya? Tetap kita menjadi keluarganya. Tapi prioritasnya bukan lagi kita sebagai orang tuanya, tetapi prioritasnya adalah marganya yang baru, ya. Kalau keluarganya yang baru, ya. Hidup bijaksana dan suci, ya, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang, ya. Jadi harus hidup bijaksana, harus bisa mengatur rumah, kata firman Tuhan ya. Di rumah juga harus menjadi orang yang telaten, ya, apalagi wanita. Saya pernah mendengar seseorang berkata, wanita itu berdiri ada yang dikerjakan, duduk ada yang dikerjakan, tidur ada yang dikerjakan. Ya, artinya berdiri mengerjakan sesuatu bisa, duduk bisa sambil menjahit gitu, tidur bisa sambil mengerjakan sesuatu ya, atau menulis sesuatu untuk yang dikerjakan ke depannya ya. Itu untuk ibu rumah tangga ya. Tadi untuk bapak rumah tangga sudah, ibu rumah tangga. Sekarang pasal yang ketujuh ini untuk anak-anak muda ya. Maksud saya Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sebagai sesuatu yang telan dan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Nah, kembali lagi untuk orang-orang muda ya, kita sebagai orang muda biarlah kita bisa menguasai diri ya, karena pada umumnya yang sangat sulit menguasai diri adalah anak-anak muda ya. Jadi kita harus bisa menguasai diri, dan satu lagi jujur ya kan, karena jujur itu adalah hal yang paling sulit, karena terkadang jujur itu menyakitkan ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu ya, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, tetapi tidak, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi kita usahakan kita menjaga diri ya. Kalau kita berteman dengan orang pemfitnah, kita usahakan kita menjaga diri, karena biar bagaimanapun pemfitnah, penggosip itu selalu mencari cara bagaimana caranya supaya aku mendapatkan keburukanmu untuk kusebarkan kepada orang lain. Itu pasti ya. Jadi kita harus menjaga diri, pintar-pintar menjaga diri ya. Kita jadikan firman Tuhan sebagai barometer kita ya. Kita jadikan Alkitab ini sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita untuk menjalankan hari-hari kita. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan kita pada hari ini yang kita ambil dari kitab Titus 2 ini. Biarlah firman ini memberkati kita, menjadikan kita keluarga yang bahagia, keluarga yang menghormati Tuhan, supaya kita dihormati oleh orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang mengenal kita. Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita.